Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki di sini, Tentor Biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TO UTBK tahun 2021. Nah, soal-soal ini itu sudah ada di aplikasi Aku Pintar, di fitur Tes Pintar. Jangan lupa buat cek di aplikasi ya. Nah, sekarang kita bahas yuk satu persatu soal-soal apa aja yang ada di TO UTBK 2021. Gimana Sobat, masih ingat nggak tentang Echinodermata? Nah, Echinodermata ini salah satu contoh spesiesnya adalah bintang laut. Nah, bintang laut di sini memiliki sistem gerak yang unik Sobat. Dia memanfaatkan air sebagai media dalam bergerak. Jadi, sistem gerak pada Echinodermata disebut juga sistem pembuluh air atau sistem ambulakral. Kenapa disebut sistem ambulakral? Selain komponen utama air di sini, proses pompa air yang menyebabkan pergerakan jadi echinodermata, itu komponen utama yang mendukung itu dari sistem geraknya adalah kaki ambulakral. Jadi kaki ini merupakan penjuluran-penjuluran kecil yang dapat menyerap air yang berbentuk tabung sehingga dapat menyerap air sebagai untuk pompanya itu sendiri. Dan kemudian ada juga komponen utamanya itu madreporicus. Jadi ini juga benar. Jadi madreporicus ini merupakan disebut juga dengan saluran batu. Saluran batu di sini itu menghubungkan antara madreporit dan circumolaris. Nah, madreporit sendiri itu apa Sobat? Madreporit itu merupakan lempeng yang terdapat di bagian dorsal. Jadi dorsal itu bagian punggung, ventral itu bagian perut. Jadi di bagian dorsal itu ada lempeng yang berfungsi sebagai tempat masuknya air laut. Jadi ini benar ya Sobat. Bagian yang mendukung sistem gerak itu madreporit juga ikut. Kemudian circumolaris atau disebut juga dengan saluran cincin. Nah, saluran cincin di sini itu merupakan struktur melingkar yang ada di mulut. Makanya dia disebut juga sebagai saluran cincin. Dia ikut mendukung juga dalam sistem gerak echinodermata. Jadi untuk soal ini semuanya benar, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, gimana Sobat, masih ingat nggak tentang cephalopoda? Nah, cephalopoda di sini dia cepal itu adalah kepala, cepal ini kepala, kemudian poda ini kaki. Nah, cephalopoda ini merupakan salah satu kelompok yang ada di moluska. Moluska itu memiliki berarti dia tubuhnya itu lunak. Nah, moluska itu disebut cephalopoda di sini, kelompok cephalopoda berarti dia memiliki
tentakel yang dianggap sebagai kaki dan alat gerak yang berada di sekitar bagian kepala. Makanya disebut sebagai cephalopoda. Nah, cephalopoda di sini itu memiliki kantong tinta. Kantong tinta di sini ketika cephalopoda ini merasa ada bahaya yang mengintai, itu dia akan menyemprotkan tinta yang berada di dalam kantong tinta sebagai perlindungannya. Kantong tinta ini bisa menyemprotkan tinta yang berwarna hitam. Nah, salah satu yang umum diketahui kelompok moluska di sini seperti gurita ya, sobat, atau oktopus. Nah, kelompoknya di sini pilihannya ada Loligo, Sepia, Octopus, dan Nautilus. Jadi ini memiliki kantong tinta, Loligo memiliki kantong tinta, Sepia juga memiliki kantong tinta, Gurita atau Octopus dia memiliki kantong tinta juga, kecuali Nautilus. Nautilus ini tidak memiliki kantong tinta ya, sobat. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1, 2, dan 3, yakni yang A. Nah, gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Masih ingat kan dengan materi mutasi? Ada mutasi gen dan ada mutasi kromosom. Di sini yang ditanyakan adalah tentang mutasi gen. Mutasi gen ini bisa menyebabkan kanker, sobat, yaitu penyakit yang terjadi akibat dari pembelahan sel yang tidak terkontrol. Nah, dari tempat terjadinya kanker ini bisa diklasifikasikan. Nah, kita cek dari pilihan jawaban di sini. Ada limfoma, dia itu adalah kanker yang terjadi pada nodus limfatikus. Nah, di sini berarti dia terkait dengan sistem kekebalan tubuh ya, sobat pintar. Jadi kanker limfoma ini terjadi pada bagian sistem limfa. Salah satu contohnya adalah nodus limfatikus. Jadi yang pertama ini benar. Kemudian leukemia. Leukemia ini adalah kanker yang terjadi pada darah. Nah, darah di sini biasanya itu terjadi akibat dari gangguan dalam pembentukan darah di sumsum tulang belakang. Akan mengakibatkan terjadinya kanker darah atau leukemia. Kemudian sarkoma. Sarkoma ini terjadi pada tulang ya, sobat. Kanker tulang ini disebut juga sebagai sarkoma. Kemudian kanker karsinoma. Karsinoma ini adalah kanker yang terjadi pada epitel di saluran di bagian dalam organ. Misalnya pada kanker pada saluran pencernaan atau kanker pada kelenjar. Nah, ada satu lagi jenis kanker yang tidak disebutkan di sini adalah dia disebut juga sebagai central nervous system cancer. Jadi ini kanker yang terjadi pada otak dan juga sumsum tulang belakang. Jadi dia mengganggu sistem koordinasi ya, sobat. Nah, dari pertanyaan ini maka keempat-empatnya ini merupakan benar, termasuk dalam klasifikasi kanker berdasarkan tempat terjadinya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, semuanya benar. Nah sobat, itu tadi soal dan pembahasan UTBK Biologi tahun 2021 bersama Kak Kiki. Semoga dapat sobat pintar pahami dengan baik ya, dan juga membantu sobat pintar belajar mandiri di rumah tentunya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa.
Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.